Pemirsa, tim Detasemen 88 menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga dihuni oleh teroris di Kampung Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, terduga teroris yang ditangkap tersebut sehari-harinya berjualan sebagai pedagang bubur sumsum. Tim Detasemen 88 menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga dihuni oleh teroris di Kampung Kamojing, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan sejak Sabtu pagi dini hari. Kontrakan tersebut ditempati seorang pedagang bubur sumsum. Terduga teroris tersebut diamankan dan dibawa petugas Detasemen 88. Selain pelaku, tim Densus 88 juga mengamankan sejumlah bungkusan yang diduga berisi serbuk berwarna kuning dan putih yang diduga bahan peledak bom. Tahu mah dia dagangnya di dekat desa Cikampek. Setiap pagi, kalau sore jogging gitu. Oh dia sore jogging gitu. Jadi jualan apa dia? Bubur sumsum. Bubur sumsum. Pasca penggeledahan, warga dilarang mendekati rumah kontrakan tersebut. Polisi juga masih berjaga-jaga di lokasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan seorang pengedar sabu di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan jadi tontonan. Ratusan warga pada jalan apresiasi penangkapan. Polisi meringkus EA 37 tahun, seorang pengedar sabu di sebuah pondok di Desa Mangunjaya, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selain menangkap pelaku, 2 paket sabu, 45 pirek, 11 sajam, 8 buah bong, serta 2 timbangan disita dari lokasi. Selain itu, polisi juga membongkar pondok yang kerap digunakan untuk tempat pesta narkoba di desa tersebut. Penangkapan pelaku mengundang perhatian ratusan warga yang memadati jalan. Penangkapan pelaku juga disambut baik warga lantaran sudah sangat meresahkan. Untuk barang bukti ada 1 bilah tajam, kemudian ada 42 pirek, kemudian ada timbangan, kemudian ada juga 2 kantong kecil sabu, dan 1 alat untuk memisahkan sabu. Untuk TKP itu berada di kebun jeruk, yang jaraknya kalau dari jalan desa Mangunjaya itu masuk ke dalam itu lebih kurang 300 meter. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda di Makassar kocar-kacir dihampiri polisi usai memancing keributan dengan menghalau pengendara yang melintas. Ya, 2 pria yang berprofesi sebagai muncikari diringkus polisi usai terlibat kejar-kejaran. 3 pelaku lainnya kabur dengan menerobos semak belukar. Kelompok pemuda kocar-kacir dihampiri tim perintis presisi Polrestabes Makassar yang menggelar patroli pemantauan wilayah. Polisi yang mendapat aduan masyarakat mendatangi sekelompok pemuda yang telah mengadang bahkan memancing keributan dengan menghalau pengendara yang melintas dengan menggunakan senjata tajam Sabtu dini hari. 2 pelaku berhasil ditangkap, namun 3 lainnya berhasil melarikan diri usai memanjat tembok dan menerobos masuk semak-semak. Polisi yang berusaha mengejar tidak menemukan jejak pelaku. Polisi yang menginterogasi kedua pelaku mendapati kedua pemuda tersebut berprofesi sebagai muncikari di salah satu wisma sekitar lokasi pengejaran. Pada saat dilakukan pendalaman bahwa si pelaku yang diamankan ini, dia juga merupakan muncikari di salah satu wisma. Tindakan selanjutnya apa terhadap pelaku? Untuk tindakan selanjutnya terhadap pelaku yang diamankan, kami serahkan ke Polsek untuk dilakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Polisi menemukan 1 sepeda motor pelaku yang tidak dilengkapi dokumen, disimpan pelaku di parkiran wisma. Namun senjata tajam yang digunakan pelaku sudah dibuang ke kanal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiarsa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan sejenis beserta sejumlah barang bukti alat mesum diamankan petugas Satpol PP saat menggelar razia di salah satu salon kecantikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, diduga salon tersebut kerap dijadikan tempat asusila.
Petugas Satpol PP bersama warga mengamankan seorang pria diduga pasangan sejenis di pinggir jalan kawasan Pulai Anaye, Mandiangin, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Usai menggeledah pelaku, petugas dan warga menggerebek salon kecantikan yang berada tak jauh dari lokasi. Di dalamnya petugas mendapati IN 32 tahun pemilik salon yang diduga tengah menunggu pasangannya. Petugas juga menemukan sejumlah alat bantu seperti pelumas hingga alat kontrasepsi. Pelaku sempat mengelak dan membantah tempat usahanya dijadikan tempat mesum. Namun sejumlah barang bukti dan kesaksian warga membuat pemilik salon tak berkutik. Ataupun penangkapan terduga dijemput. Terakhir tadi kita berhasil mengamankan 2 orang terduga di Cibuti ber-KTP luar Kota Bukit Tinggi. Sebagian besar berada di kos-kosan atau di kontrak-kontrakan. Karena telah 3 kali terbukti melanggar perda, salon kecantikan ini akan ditutup. Warga mengaku resah dengan maraknya aktivitas pasangan sejenis hingga seakan tak menghiraukan norma adat dan agama setempat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainus melaporkan. Di Jakarta, pemirsa, ledakan gas menghancurkan sebuah rumah kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, 4 orang penghuni rumah menjadi korban. 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 60%. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan terkait ledakan gas tersebut. Sementara kondisi rumah hancur berantakan dengan tembok jendela bagian depan rusak parah. Sempat terjadi penyalaan api saat ledakan gas tersebut, namun berhasil dipadamkan warga menggunakan apar. Sementara sebanyak 4 orang penghuni rumah langsung dievakuasi petugas damkar. 2 diantaranya memiliki luka bakar hingga 60% dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan berasal dari tabung gas 12 kilo. Pemilik rumah memang diketahui menyimpan tabung gas 12 kilo di dalam rumahnya. Meski begitu, belum diketahui penyebab ledakan gas tersebut. Warga mengatakan ledakan gas terjadi Senin siang dan sempat mengagetkan warga. Tadi ini kita menunjukkan dari tim rescue masuk dan berjalan dari tiba-tiba warga. Namun kemudian ada satu korban bapak-bapak Pak Rapiman usia 60 tahun saat ini sudah ditangani rumah sakit Tarum. Posisinya saya lagi di dapur, ada suara ledakan dari belakang. Saya ke atas, saya lihat ada asap. Ya udah, akhirnya saya turun lagi ke bawah ke sini. Udah akhirnya ya telepon damkar itu polsekan biar pada datang. Akhirnya udah. Sementara kasus ledakan gas yang menghancurkan rumah ini dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kebakaran hebat melanda kantor camat di Medan. Sejumlah arsip yang tersimpan di lantai 2 gedung pemerintahan ludes terbakar. Ya, diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 gedung, tepatnya di ruang arsip. Kobaran api dengan cepat membakar kantor camat di Medan area Jalan Rahmat Syah, Medan. Api menjalar dengan cepatnya melalap isi gedung lantai 2 kantor pemerintahan, penuhi dokumen penting dan barang mudah terbakar. Jumlah pegawai yang ada di kantor tersebut berupaya menyelamatkan sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan turun ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 gedung itu, tepatnya di ruang arsip. Waktu kita keluar dari rumah menuju ke lurahan, itu lihat ada asap, tapi belum begitu besar asapnya. Besar, jadi berupaya kami masuk ke dalam untuk mengambil alat-alat yang penting dari kantor camat lah. Sekitar ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Sejumlah truk tronton di Pandeglang, Banten terbakar hebat. Ya, sempat terdengar suara ledakan akibat kebakaran tersebut. Awas meledak itu, meledak. Ada orang nggak itu? Pak, jangan air. Jangan air ngalir. Nyebar. Inilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk tronton di Desa Cingjakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Allahu Akbar. Kobaran api dan asap hitam tebal membumbung tinggi di area terjadinya kebakaran. Supir mobil tangki. Woi, mobil yang bisa pindahin. Tampak sejumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tidak ikut terbakar. Penyebab kebakaran pun masih diselidiki. Itu berkisar di jam istirahat, Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi. Ya. Seperti itu. Kerusakan yang dialami oleh PT sendiri
Berupa apa ya Pak? Apa itu Pak kira-kira Pak? Itu ada beberapa kendaraan dari perusahaan, tapi sampai saat ini belum bisa secara detail belum bisa karena masih dalam tahap pendataan. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian telah memberikan garis polisi di sejumlah kendaraan yang hangus terbakar dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan.